Perayaan Tahun Baru Masehi merupakan perayaan yang dilakukan sebagian besar masyarakat di seluruh dunia untuk menyambut pergantian Tahun Baru Masehi. Tahun Baru Masehi merupakan hitungan tahun yang baru dalam kalender Masehi, atau kalender yang umum digunakan secara universal di seluruh dunia pada saat ini. Pergantian Tahun Baru Masehi ini biasa dirayakan oleh sebagian masyarakat di seluruh dunia dengan berbagai macam kegiatan. Lantas bagaimana asal-usul perayaan Tahun Baru Masehi? Sejak kapan pergantian Tahun Baru Masehi dirayakan? Asal-usul perayaan Tahun Baru pertama kali tercatat sejak sekitar 4.000 tahun lalu atau sejak 2.000 tahun sebelum Masehi. Tujuan perayaan Tahun Baru ini dalam rangka menghormati kedatangan Tahun Baru yang dilakukan oleh bangsa Babilonia, tahun 1696 sampai tahun 1654 sebelum Masehi. Tradisi perayaan Tahun Baru oleh bangsa Babel ini dilakukan dengan mengikuti penanggalan pada bulan pertama vernal, equinox, perpotongan lingkaran ekuator dan ekliptikal. Pada saat itu, Tahun Baru dirayakan pada pertengahan bulan Maret. Karena pada masa itu adalah pergantian musim. Tradisi perayaan Tahun Baru oleh bangsa Babilonia kala itu diselenggarakan dengan berbagai macam ritual. Mereka menggelar perayaan tersebut dengan festival keagamaan besar-besaran yang disebut Akitu yang melibatkan berbagai ritual berbeda selama 11 hari. Bagi bangsa Babilonia, perayaan Tahun Baru dianggap sebagai kemenangan Dewa Langit Marduk melawan Dewi Laut yang jahat. Selama perayaan tersebut, Raja Babilonia menerima mahkota baru sebagai simbol pembaharuan mandat dari Sang Ilahi. Perayaan Tahun Baru ditetapkan pada tanggal 1 Januari tak lepas kaitannya dengan pengembangan penanggalan bangsa Romawi kuno. Tak luput pula peran dari sosok Julius Caesar. Kala itu, pendiri Roma bernama Romulus masih menerapkan penanggalan Masehi terdiri dari 10 bulan dan 304 hari. Lalu pada abad ke-8 sebelum Masehi, Numa Pompilius menambahkan 2 bulan dalam penanggalan kalender Romawi, yakni Januarius dan Februarius. Selanjutnya Julius Caesar berkonsultasi dengan ahli astronomi dan matematika untuk menyempurnakan penanggalan Masehi tersebut. Ia menamai bulan pertama kalender Romawi dengan nama Janus, yang berasal dari nama dewa Romawi yang memiliki 2 muka untuk memandang ke depan dan belakang. Kala itu, pendiri Roma bernama Romulus masih menerapkan penanggalan Masehi terdiri dari 10 bulan dan 304 hari. Lalu pada abad ke-8 sebelum Masehi, Numa Pompilius menambahkan 2 bulan dalam penanggalan kalender Romawi, yakni Januarius dan Februarius. Selanjutnya Julius Caesar berkonsultasi dengan ahli astronomi dan matematika untuk menyempurnakan penanggalan Masehi tersebut. Ia menamai bulan pertama kalender Romawi dengan nama Janus, yang berasal dari nama dewa Romawi yang memiliki 2 muka untuk memandang ke depan dan belakang. Penetapan tanggal 1 Januari sebagai hari pertama tahun baru itu dilakukan sebagai penghormatan kepada dewa Janus, dewa permulaan Romawi.
Kala itu, bangsa Romawi memperingati tahun baru dengan berbagai pengorbanan kepada Janus, bertukar hadiah, mendekorasi rumah, dan mengunjungi beberapa pesta. Pada masa abad pertengahan, kekuasaan kekristenan di Eropa memberi makna religius di sekitar pergantian tahun seperti tanggal 25 Desember sebagai hari Natal dan antara 22 dan tanggal 25 Maret sebagai perayaan Paskah. Lebih lanjut, penetapan tanggal 1 Januari sebagai tahun baru pertama kali dilakukan oleh Paus Gregorius ke-13 pada tahun 1582. Hingga kini pada tanggal 1 Januari dirayakan sebagai awal tahun baru oleh sebagian besar masyarakat dunia. Pada awal abad pertengahan kala itu, sebagian besar orang Kristen Eropa menganggap tanggal 25 Maret, Hari Raya Kabar Sukacita, sebagai awal tahun baru. Namun untuk di Anglo-Saxon Inggris, awal tahun baru dirayakan pada tanggal 25 Desember. Kemudian, Raja Inggris William pertama atau yang dikenal sebagai William Sang Penakluk memutuskan bahwa tahun baru dimulai pada tanggal 1 Januari. Tak berselang lama, Inggris kemudian bergabung dengan negara-negara Kristen dan menetapkan tanggal 25 Maret sebagai awal tahun baru. Pada 1582, Gereja Katolik Roma mengadopsi kalender Gregoria, yang mengembalikan keputusan bahwa tanggal 1 Januari adalah tahun baru. Secara bertahap sebagian besar negara di Eropa kembali merayakan tahun baru pada tanggal 1 Januari. Di antaranya, Skotlandia pada tahun 1660, Jerman dan Denmark sekitar tahun 1700, Inggris pada tahun 1752, Rusia pada tahun 1918. Selain itu, orang Romawi kuno dulunya merayakan tahun baru dengan mempersembahkan korban kepada Dewa Janus. Mereka juga mendekorasi rumah mereka dengan mengadakan pesta. Kini, perayaan tahun baru lebih modern. Setiap negara punya tradisi unik berbeda untuk menyambutnya. Di antaranya di Spanyol dan beberapa negara berbahasa Spanyol lainnya, orang-orang merayakan tahun baru dengan memakan selusin buah anggur. Buah anggur tersebut melambangkan harapan mereka untuk satu tahun yang akan datang. Kuba, Austria, Hongaria dan Portugal di sejumlah negara ini, orang-orang merayakan tahun baru dengan menyantap babi. Mereka menganggap babi mewakili kemajuan dan kemakmuran. Masyarakat Swedia dan Norwegia merayakan tahun baru dengan menyajikan puding nasi dengan kacang almond yang tersembunyi di dalamnya. Dikatakan bahwa siapapun yang menemukan kacang almond tersebut akan mendapatkan keberuntungan selama 1 tahun ke depan. Perayaan tahun baru telah diketahui. Perayaan tahun baru di masing-masing kebudayaan dan agama juga berbeda lantaran memiliki penanggalan khusus. Berbeda dengan kalender Masehi, agama-agama dan budaya di seluruh dunia masih punya perhitungan sendiri soal awal tahun mereka. Masing-masing menggunakan kalender berbeda. Dalam kalender agama Yahudi, tahun baru dimulai pada Rosh Hashanah, hari pertama bulan Tisri, yang jatuh antara tanggal 6 September hingga tanggal 5 Oktober. Dalam kalender agama Islam, Hijriyah, setiap tahunnya biasanya ada 354 hari. Tahun baru dimulai pada bulan Muharram. Di antaranya, tahun baru Imlek dirayakan secara resmi selama sebulan yang dimulai pada akhir Januari atau awal Februari. Di berbagai budaya di Asia, perayaan tahun baru juga berbeda. Di India Selatan, orang Tamil merayakan tahun baru pada titik balik matahari musim dingin. Orang Tibet merayakan tahun baru di bulan Februari. Di Thailand tahun baru dirayakan pada bulan Maret atau April. Di Jepang, tahun baru dirayakan selama 3 hari, yaitu pada 1 sampai 3 Januari.